Shalom. Selamat pagi. Yang bersuka cita pada pagi ini, mari kita lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari semua jemaat Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Ya, sebelum itu saya ingin mengajak kita untuk bersalaman dengan orang di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Katakan, mari bersemangat memuji Tuhan pada pagi ini. Ya, mungkin yang berada di belakang boleh maju ke hadapan untuk mengisi kursi yang kosong di hadapan. Haleluya. Jadi sebelum kita masuk lebih lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan, dan dengan itu saya minta agar Reverend Ajan yang akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, terpujilah namamu karena Engkau baik. Kami ada di sini karena anugerah Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan, dan mendengar Engkau berbicara kepada kami. Tolong kami Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu hari ini, supaya kami sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan, melihat kepada wajah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang sempat hadir pada hari ini. Demikian juga yang tidak dapat hadir, Tuhan berkati mereka. Yang sedang dalam perjalanan menuju gereja ini pun kami doakan Tuhan pimpin mereka. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam ibadah ini dari permulaan hingga selesai. Baik yang memimpin, semua yang terlibat, Tuhan urapi mereka dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita ingin menaikkan pujian kita bagi Tuhan, karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan. Datanglah ke bait-Nya, bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya yang sungguh luar biasa bagi kita hingga kita menjadi umat pilihannya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sama-sama katakan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yang terakhir katakan, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus.
Kita terus dalam hadirat Tuhan. Kita ingin menaikkan penyembahan kita bagi Dia. Haleluya Yesus. Sungguh besar dan ajaib Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya Tuhan.
pujian, segala hormat kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, amin. Semua dipersilakan duduk. Jadi seterusnya kita akan mendengar daripada firman Tuhan. Dan masa ini saya berikan kepada Reverend Ajan. Dipersilakan. Ya, selamat pagi. Kita puji Tuhan karena Tuhan sangat baik yang membawa kita pada pagi ini untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jadi terima kasih kepada tim puji-pujian pada pagi hari ini. Pada pagi ini saya sambut kedatangan Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam ibadah dalam kasih Tuhan Yesus. Oke, pada pagi ini kita akan melihat firman Tuhan. Dalam apa itu kemarin kah? Kemarin kami sekolah, kami ada ikut kursus yang mengajar kita dengan firman Tuhan, supaya kita belajar firman Tuhan. Jadi tiap-tiap hari Minggu kita juga datang untuk belajar firman Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya bawa untuk kita daripada Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca demikian firman Tuhan. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan kami ingin mendengar suara-Mu. Kami berdoa mohon agar Roh Kudus berbicara kepada kami dengan firman ini. Beri kepada kami hati yang baik, hati yang terbuka, hati yang merindukan firman Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami hari ini, supaya setiap kami Tuhan akan mengalami berkat anugerah daripada firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Segala kuasa roh-roh jahat yang coba memesong pikiran kami, membawa ke tempat lain, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus,
jauhkanlah itu daripada kami, supaya kami dapat mengambil bahagian daripada firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, daripada firman Tuhan ini, saya temakan untuk kita ialah membina hidup atas dasar yang teguh, ataupun membangun kehidupan di atas satu dasar yang paling kuat, yang teguh, yang tidak akan binasa, yang kekal selama-lamanya. Ini yang saya ingin kongsikan kepada kita hari ini. Yang dimaksudkan dengan dasar yang teguh di sini ialah firman Allah. Firman Allah adalah satu dasar yang paling teguh. Itulah yang saya kata tadi. Dalam satu hari yang lepas ini kita belajar bagaimana kita mengenal dasar yang teguh ini paling baik. Jadi bersyukurlah karena ramai orang yang mengikuti kursus tersebut. Dan saya percaya walaupun tidak ambil semuanya, tetapi sekurang-kurangnya adalah yang diambil. Jadi saya rasa pikir firman Tuhan ini saudara, ketika disampaikan tidak semuanya akan kita ambil. Dan ada yang menerimanya berbagai-bagai juga. Di mana kita lihat itu di dalam firman Tuhan yang telah menyatakan perkara seperti itu. Karena seperti penabur itu, yang menabur itu Tuhan Yesus, kata dia kan dalam perumpamaan. Saya pikir yang menabur itu tidak jahat. Yang menabur itu memang baik, memang benar. Benih-benih itu yang ditaburkan adalah benih yang baik, saudara. Benih yang sedia hidup. Dimanapun dia ditaburkan, dia pasti hidup. Tetapi yang menjamin dia baik adalah tanah itu sendiri, kawasan itu sendiri. Itu menggambarkan hati manusia yang dimana firman Tuhan itu akan ditaburkan. Hati itu yang menjadi masalah. Dari sana datangnya masalah, di mana benih itu akan bertumbuh. Nah karena itu saudara, pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, membina hidup atas dasar yang teguh. Nah, membina hidup atas dasar firman Tuhan. Dengan kata lain, membina masa depan yang cemerlang. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan, rupanya kita membina satu masa depan yang cemerlang. Dan juga katanya di sini saudara, kita membina kehidupan dalam kekekalan. Ini bukan satu yang sia-sia, tetapi sesuatu yang amat luar biasa, saudaraku yang kekasih. Atau katanya di sini adalah kita membina kehidupan di satu tempat yang kekal, bukan di tempat yang akan binasa, yang tidak lama, tapi kita akan membina satu tempat kehidupan kita di satu tempat yang amat kekal. Ya. Jadi kita akan lihat sama-sama di dalam firman Tuhan ini pada hari ini. Perkataan yang sama dengan membina atau membangun, saya melihat dalam kamus ialah dia kata mencorak. Nanti saya beritahu apa itu arti itu mencorak. Dan yang kedua adalah memupuk. Ya, memupuk atau membentuk. Ada macam-macam perkataan yang sama dengan perkataan membina atau membangun. Ya, arti mencorak atau mencorakkan di sini ialah memberikan sifat-sifat tertentu kepada sesuatu yang dibentuk. Kita memberikan satu hal yang baik kepada apa yang kita bentuk. Itu arti kata mencorak atau mencorakkan. Dan seterusnya, memupuk. Memupuk itu arti yang lain adalah memajukan. Memajukan sesuatu yang kita buat. Kita tidak buatnya sampai di sini saja, tapi pasti kita perlu melakukannya seterusnya.
Itu arti kata memupuk. Dan yang seterusnya dia kata adalah mengembangkan. Mengembangkan artinya membuat dia lebih besar. Ya, bukan dia buat dia menjadi kecil. Tidak. Jadi pada pagi tadi kami doa, Oko pun merenung firman Tuhan seperti itu. Mengembangkan. Membuat dia membuat dia menjadi besar. Ya, dan seterusnya. Satu perkataan lain lagi dia kata itu menyemai. Menyemaikan. Sawit kita semai. Padi yang kita tanam untuk buat sawah kita semai dulu. Baru kita tanam. Itu arti kata semai. Semai itu untuk ke depan. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang akan kita renung pada pagi hari ini. Nah, sebelum bagian ini kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus mengajar tentang Yesus mengajar dalam bagian ini, khususnya daripada ayat firman Tuhan dari ayat 15 lagi sampai ayat 27. Yesus mengajar pengajarannya tentang pengajaran yang sesat. Artinya Yesus tidak mau kita sebagai orang percaya hidup seperti orang yang sesat. Tapi Tuhan mau supaya kita seperti orang yang tidak sesat, ya. Orang yang tahu jalan semuanya. Jadi itu yang Tuhan mau, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, dalam pasal ini khususnya daripada yang saya kata tadi ayat 15 sampai ayat 17, Yesus mengajar murid-muridnya dan orang-orang yang ada pada ketika itu. Yesus mengajar mereka tentang hal pengajaran yang sesat ini. Maksud pengajaran yang sesat di sini ialah mereka berkata tanpa perbuatan. Mereka kata tapi tidak ada perbuatan. Itu maksudnya ajaran sesat. Dia mengajar tidak buat. Dan juga dia kata di sini saudara, mereka mendengar tetapi tidak buat. Ya, dengar sekarang nanti balik tidak buat. Itu ajaran sesat katanya di sini. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang pada waktu itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kita mendengar tapi tidak kita buat apa-apa. Ataupun kita tahu, kita berkata, kita tahu, tapi tidak ada perbuatan. Itu yang dikatakan oleh Yakobus itu mati. Iman yang mati. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam firman Tuhan sebelum ini, dia kata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, kata Yesus. Bukan mereka yang berkata-kata, yang menyebut-nyebut nama Tuhan itu masuk ke dalam kerajaan sorga katanya. Tidak, tapi mereka yang menyebut nama Tuhan tapi melakukan apa yang Tuhan katakan, mereka itu masuk sorga atau dalam kerajaan sorga. Jadi ini yang Yesus jelaskan bagaimana pengajaran sesat itu. Dan katanya kepada mereka, tiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kata Yesus. Itu kuat betul itu kan. Kuat betul perkataan itu. Dia pakai kata bodoh, kata. Ya, kita tidak kata orang bodoh, tapi bukan Yesus kata kepada mereka bodoh, tapi dia pakai perumpamaan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, artinya Yesus mau supaya kita membina atau membangun kehidupan kita atau pemikiran kita atas dasar yang teguh, ya, atas dasar yang teguh, atau atas dasar kebenaran yang betul.
Apa kebenaran yang betul? Di sanalah kita membangun kehidupan di atas dasar yang betul. Dan juga seterusnya, atas batu karang yang teguh kata firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya. Kita perlu membangun, mendirikan kehidupan kita atau membina kehidupan kita atas Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Inilah dasar yang paling kuat. Inilah dasar yang paling teguh yang perlu kita pegang, di mana kita mendirikan kehidupan kita di atas Yesus Kristus dan firman-Nya. Saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus tidak mau kita menikmati suatu kehidupan yang sementara. Yesus mengajar kehidupan kepada umat manusia adalah supaya mengajar manusia dengan satu kehidupan yang kekal, dengan sifat-sifat yang kekal. Dia tidak mau yang sementara waktu. Dia tidak mau dengan hidup yang sementara seperti tubuh yang sementara ini, saudara. Tetapi dia mau supaya kita orang yang percaya kepadanya memiliki atau menikmati satu kehidupan yang kekal bersama dengan dia. Saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus tidak mau kita memiliki atau membangun kehidupan yang mudah runtuh, ya, yang mudah rusak. Tapi dia mau kita mendirikan kehidupan yang walaupun dilanda banjir, walaupun dilanda mara bahaya, tapi tetap kuat dan tetap kekal. Itu yang Tuhan ingin kita dirikan dalam hidup ini. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita dilanda dengan banjir besar, tapi tetap ada di mana kita berada. Amin. Itu yang Tuhan mau kita dirikan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, apabila kita berkata, kita perlu buktikan itu dalam perbuatan kita. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berkata, kita cakap, kita buktikan itu dalam perbuatan. Amin. Jangan kata kamu tidak buat. Kita kata, kita buat. Amin. Ya. Kita mendengar juga. Kita perlu buat apa yang kita dengar. Jadi ini yang kita melihat dalam firman Tuhan ini, saudara. Jadi saya berpikir juga dengan BM Sarawak. Ini mungkin ini yang mereka pikir, ya. Tema BM Sarawak pada tahun ini adalah gereja yang terlibat sama, memenangkan, memuridkan, dan mengutus. Jadi saya pikir firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini ada hubungan dengan ini. Saya pikir begini, sehubungan dengan ini, firman Tuhan yang kita baca itu tadi, dia mengimbau kita, dia mendorong kita sebagai anggota jemaat yang percaya kepada Tuhan di dalam BM, ya, supaya kita benar-benar gereja yang terlibat sama dalam membina kehidupan di atas dasar yang paling kuat. Amin. Terlibat sama membina kehidupan di atas dasar yang paling kuat. Bukan hanya membina di atas dasar yang roboh, yang akan kena banjir dia roboh. Tidak, tapi Tuhan mau supaya kita mendirikan kehidupan kita di atas dasar yang paling teguh, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang kita lihat. BM Sarawak, dia mau kita terlibat sama di dalam memenangkan, ya, di dalam memuridkan, di dalam mengutus orang-orang yang ada dalam dunia ini. Jadi inilah yang kita akan melihat dalam firman Tuhan ini, saudara. Jadi bagaimana kita membina kehidupan atas dasar yang paling teguh ini? Di sini kita lihat dalam firman Tuhan, ia kata begini, yang pertama adalah
kita perlu membina hubungan yang akrab dengan Kristus. Membina hubungan kita yang intim, yang akrab, yang selalu dengan Kristus, ya. Hubungan kita yang selalu dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, itu perlu kita bangun, itu perlu kita dirikan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Amin. Tidak mau terima? Iya. Walau bagaimanapun kita perlu mendirikan kehidupan kita dengan hubungan dengan Kristus yang kerap. Selalu saudara, kita perhatikan firman Tuhan. Dia kata, Yesus berkata dalam ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, katanya. Yesus dia beritahu kepada muridnya supaya mereka berwaspada, menjaga hubungan mereka dengan orang yang jahat. Kalau mereka tidak jaga, hubungan mereka dengan Tuhan Yesus akan rusak. Oleh karena pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu itu. Itu sebab dia kata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kalau datang nabi palsu itu yang kita cakap tadi. Mereka kata, tapi tidak ada perbuatan. Mereka dengar, tapi mereka tidak buat. Itulah nabi palsu. Yaitu yang Tuhan Yesus kata, waspadalah terhadap mereka. Ya, nah, Yesus mau supaya hubungannya yang akrab dengan mereka selama ini terpelihara baik. Itu sebab dia kata, waspadalah katanya. Ya, supaya hubungan kita dengan Tuhan yang ada selama ini terpelihara baik sampai selamanya. Ya, inilah cara membina kehidupan di atas dasar yang teguh. Yang terutama ialah membina hubungan yang intim atau akrab dengan Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan, sangat penting kita ada hubungan dengan Tuhan. Macam mana kita buat hubungan dengan Tuhan? Kemarin waktu dalam hermeneutik itu banyak betul ini yang kita pikir-pikir, saya kata. Perkataan seperti ini kita pikir. Buat hubungan dengan Kristus. Bagaimana ini kita membuat hubungan yang akrab dengan Kristus? Pikir sendiri saudara. Mungkin salah satu kita berdoa. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan, selalu berdoa. Ada doa kita sana. Walaupun tidak pergi gereja, dimanapun kita berada, selalu berdoa. Amin. Pelihara hubungan yang akrab dengan Kristus, yaitu melalui doa. Selalu berdoa kepada Tuhan. Yang berikut apa lagi? Membaca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan artinya kita dengar firman Tuhan. Kita dengar suara Tuhan. Dan kita baca firman Tuhan, kita bersuara kepada Tuhan. Eratlah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ini sangat penting. Itu caranya kita membuat hubungan kita akrab dengan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini yang perlu kita buat. Membina hubungan yang akrab dengan Tuhan. Murid-murid Yesus senantiasa mempunyai hubungan yang akrab dengan Yesus Kristus. Mereka datang kepadanya dan senantiasa bersama-sama dengan dia. Perhatikan firman Tuhan. Murid-muridnya bersama dengan Yesus, datang kepada Yesus. Mereka bersama-sama dengan dia. Kemanapun dia pergi, ke sana mereka pergi. Yaitu murid-muridnya. Demikian juga yang Tuhan mau kepada saya dan saudara, membina satu hubungan yang kerap. Sebenarnya saudara, kita perlu mulai itu. Jangan tunggu-tunggu tidak mula. Amin. Jangan tunggu-tunggu lama tidak mulai itu. Itu bahaya. Cepat-cepat kita bina itu, bangunkan itu dalam keluarga, dalam hidup kita. Jangan tunggu bila. Tak tahu hari esok kemana kita pergi, tak tahu. Oleh karena itu hari ini waktu hidup ini masih ada, marilah kita sama-sama membinakannya, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Amin. Apakah saudara tahu hidupmu masa depan? Tidak, Alkitab beritahu.
Kita tak tahu hari esok. Ku tak tahu hari esok, dikatakan. Saya pun tak tahu. Oleh karena itu kita bina kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka senantiasa mendengar pengajaran daripada Yesus. Murid-muridnya sentiasa mendengar pengajaran dari Yesus. Kalau kamu baca Alkitab, kita tahu itu. Selalu mereka dengar pengajaran dari Tuhan Yesus, saudara. Ada yang sulit mereka dengar, ada yang senang mereka dengar. Ada satu ketika mereka kata dengan Yesus, macam mana itu boleh jadi guru, kata mereka. Macam keras betul itu, kata mereka. Ya, ada yang keras, ada yang lembut juga. Ya, begitu menurut kepentingan mereka. Jadi saudara kekasih, ini yang kita lihat hubungan mereka. Semua ini menunjukkan bahwa murid-muridnya mempunyai hubungan yang akrab dengan Yesus. Baca itu dalam Matius 5 ayat 1 dan 2. Satu orang lagi yang kita lihat sebagai contoh, ialah Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus, terus mendengar perkataannya. Dalam Lukas pasal 10 ayat 39. Maria sedang membina hubungannya dengan Tuhan Yesus. Walaupun Marta saudaranya kata, oi, suruhlah Maria datang tolong saya. Tadi ya kan. Tapi Yesus kata, jangan ganggu dia. Maria pilih yang terbaik. Itu dia kata. Dia membina hubungannya dengan Tuhan. Dia mendengar Tuhan. Dia mendekat kaki Tuhan, saudara. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Membina kehidupan begini, yang intim dengan Tuhan, akrab dengan Yesus. Kita harus selalu duduk dekat kaki Tuhan. Amin. Selalu duduk dekat kaki Tuhan. Apa dia kata di sini? Mendengar perkataannya, mendengar firman-Nya. Duduk di dekat kaki Tuhan. Di mana Tuhan? Dekat kita lah. Ya. Ya, puji Tuhan. Rasul Petrus juga, kan Rasul Yakobus maksud saya, berkata dalam kepada jemaatnya yang dilayaninya, dia kata, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Yakobus pasal 4 ayat 8. Kita perlu mendekat kepada Allah. Dia juga mendekat kepada kita, saudara. Ini ajaran dari Tuhan Yesus Kristus yang kita lihat di sini. Ayat ini mengajar kita secara membina kehidupan atas dasar yang teguh. Itulah caranya kita membina, membangun, mendirikan, mencorakkan, menyemai kehidupan yang akrab dengan Tuhan di atas dasar yang teguh. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, merapat hubungan kita dengan Tuhan. Macam mana kita merapat hubungan kita dengan Tuhan? Itu yang saya kata tadi, melalui doa, melalui membaca firman Tuhan. Tidak ada lain. Rapatlah kita dengan Tuhan. Amin. Dengar suara Dia. Ini sangat baik, saudara. Setia dalam doa. Bertekun dalam membaca firman Tuhan. Setia, setia, setia. Patut ada lagu. Ada ingat lagu itu kah? Setia, setialah, setialah sampai mati. Bukan setia sampai ini saja, tidak. Bagus betul juga orang itu buat itu. Dia mau kita setia sampai habis hidup ini. Kalau kita tidak sampai mati, itu bukan setia. Dia ambil contoh daripada apa yang Tuhan Yesus buat dalam Filipi pasal yang kedua itu. Yesus dia setia sampai disalibkan. Itu dia kata di sana. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus memanggil kita supaya kita membina hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan berbicara kepada saya dan saudara, memanggil kita semua supaya kita membina hubungan yang akrab dengan Kristus. Itulah caranya kita mendirikan kehidupan kita atas dasar yang teguh. Saudara kekasih dalam Tuhan. Yang kedua,
membina kehidupan kita menurut firman Allah. Yesus berkata kepada mereka, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ya, itu kata dia, dua perkataan itu disambung di sana. Apa itu? Membina hidup menurut firman Tuhan. Mendengar dulu dan melakukannya. Ya, itu yang kita lihat di sini. Itu yang dikatakan menurut. Dengar dulu, melakukannya itu arti kata menurut. Ya. Menurut yang kita dengar. Yesus mengajar, kita lakukannya, itu kata menurut. Ini sangat penting saudara bagi kita sebagai pendengar perkataan Kristus. Yang saya baca ini untuk kita semua hari ini adalah perkataan Kristus, bukan perkataan dari diri saya. Betul? Perhatikan. Firman Allah, dikatakan di sini kan, sungguh merupakan berkat besar bagi kehidupan. Ya, apabila kita boleh mendengar perkataan firman Tuhan, merupakan satu berkat besar, saudara. Inilah yang terbesar. Amin. Berkat terbesar, seperti lagu yang ada lagu itu. Kenapa saya kata dia berkat terbesar? Karena dia dapat membawa kehidupan kita di satu tempat yang paling kekal. Tidak ada satu surat pun, tidak ada satu perkataan pun dalam dunia ini yang akan menjaminkan keselamatan kehidupan ini akan masuk surga. Hanya firman Tuhan. Itulah berkat-berkat besar itu. Amin. Itu makanya kita perlu, apa dikata di sini, membina kehidupan kita menurut firman Tuhan. Membuat firman Tuhan ini dasar perbuatan kita setiap hari. Mungkin itu satu perkataan lain. Kita berjalan dalam dunia ini mengikut arah firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kita buat perkara seperti apa yang dia arahkan, diperintahkan kepada kita. Ini yang dimaksudkan di sini, saudara. Ya, dia mengajar kita begini, kamu buat itu. Itu yang kita buat, jangan buat yang lain. Contoh dalam firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, saudara, itulah yang terjadi di ayat yang sebelah atas tuh. Kamu sebut pun kamu melayani Tuhan, tidak ikut firman Tuhan yang kamu kata, omong kosong itu. Tidak akan membawa kamu pada kerajaan Allah, kata dia. Itu sebabnya kita perlu membina kehidupan kita atas dasar firman Tuhan ini, menurut firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, sungguh merupakan berkat besar bagi kehidupan kita apabila kita boleh mendengar firman Tuhan. Oh, puji Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan itu satu berkat besar. Apalagi kata dia, kalau kita melakukan firman yang kita dengar itu, hanya mendengar saja, tapi yang sekarang apalagi kalau kita melakukannya. Kita dengar, kita melakukannya. Ini lebih berkat lagi. Amin. Lebih berkat. Puji Tuhan. Ya, kita akan lebih-lebih lagi diberkati dalam hidup ini dan hidup masa yang akan datang. Perhatikan. Lebih berkat dalam hidup ini, kata firman Tuhan, dan lebih berkat lagi dalam hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang itu bermaksud hidup selepas hidup ini. Kita akan menikmati satu hidup yang kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan. Itu hidup yang akan datang. Saudara kekasih dalam Tuhan, semua berkat ini akan kena kepada kita. Siapa yang kata? Firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat 3. Perhatikan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, kata pemazmur yang menyebut. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan,
Itulah sebabnya kita membina kehidupan kita menurut firman Tuhan akan berhasil. Baik di dunia ini, di dunia yang akan datang. Dua-dua. Puji Tuhan. Satu berkat yang luar biasa yang diterima oleh orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berkat yang luar biasa yang mereka terima, yaitu mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ialah walaupun turun hujan, perhatikan itu tadi, datang banjir, angin melanda, mereka tidak rubuh. Ya, mereka tidak rusak. Wah, puji Tuhan. Ini kebaikan Dia, saudara. Datang pencobaan, datang apa saja pencobaan, baik yang berat dan yang ringan, tetap saja mereka begitu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Selama kita ada dalam dunia ini, saudara, pasti kita kena penderitaan. Itu tidak dapat kita lari. Tapi dia kata di sini, kalau kamu mendengar melakukan firman Tuhan, kamu tetap utuh. Ya, itu satu perkataan. Tetap sempurna. Ya, tidak kurang. Kalau kamu melakukan firman-Ku, kata Yesus. Amin. Ini yang kita mau di sini. Mereka tidak apa-apa. Puji Tuhan. Mendengar, melakukan firman Tuhan, bila mereka kena banjir, kena masalah, kena kesusahan, mereka tidak apa-apa. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Tidak apa-apa mereka. Ya, bukan berarti mereka tidak sakit. Sakit, tapi lewat sakit itu mereka tidak apa-apa. Ini yang kita lihat di sini. Mereka tidak apa-apa karena Injil ini adalah apa itu? Kekuatan Allah, dia kata. Rasul Paulus beritahu begitu. Injil yang saya beritakan ini adalah kekuatan Allah, katanya. Kekuatan Allah itu maksudnya kuasa Allah. Kuasa yang boleh memenangkan jiwa. Kuasa Allah yang boleh menghidupkan manusia. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Itu sebab mereka tidak apa-apa. Amin. Haleluya. Injil ini dia kata kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Percaya maksudnya dengar dan melakukan firman Tuhan. Itu maksud dia. Ya. Mendengar dan melakukan firman Allah sama dengan meletakkan kehidupan kita di atas batu karang yang teguh. Nah, mendengar dan melakukan firman Tuhan sama dengan kita meletakkan hidup kita di atas dasar yang paling teguh. Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan seperti kita, ini Tuhan Yesus. Ini batu yang besar kan, kita simpan hidup kita di atas itu. Begitu itu kata dia. Bila banjir besar dimanapun, tetap dia di sana. Jadi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kita lihat apa mereka ini, pengalaman mereka yang kita lihat dalam firman Tuhan. Selepas mereka, walaupun mereka mengalami penderitaan katanya di sini, selepas itu seperti biasa saja mereka. Macam tidak kena kesusahan. Betul kan? Kita lihat mereka. Sama seperti Sadrak, Mesyak dan Abednego. Ketika mereka dibuang dalam perapian yang menyala-nyala. Tidak apa-apa. Walaupun mereka dibakar dalam Daniel pasal 3 ayat 27. Luar biasa itu saudara. Katakan pada yang lain. Luar biasa kalau kita dengar dan melakukan firman Tuhan. Katakan, luar biasa itu. Perhatikan, Sadrak, Mesyak dan Abednego dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Orang membangun satu api, buat api besar-besar. Karena mereka kata Sadrak, Mesyak dan Abednego ini melanggar perintah Tuan Raja. Sekarang orang ambil mereka tiga, buang dalam api itu. Jadi Raja lihat ada 4 mereka di sana.
Ada satu yang dengan mereka yang keempat seperti anak dewa. Dia kata, oh keluarlah kamu, kata raja. Mereka keluar, dia panggil semua para tua, ketua-ketua mereka. Mereka lihat Sadrak, Mesak dan Abednego, baik baju, pakaian mereka, rambut apapun. Tidak ada apa-apa yang kena terbakar dalam api. Luar biasa, beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena mereka mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Walaupun kita kena apa-apa dalam dunia ini, kita tidak akan apa-apa. Karena firman Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Ini Tuhan yang beritahu dengan kita. Puji Tuhan. Orang yang mendengar firman dan melakukannya mereka disamakan dengan orang bijaksana, ya, yang membangun rumah mereka di atas batu. Bila turun hujan dan datang banjir, angin ribut melanda rumah itu tidak rubuh. Dikata bijak. Orang yang mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ialah firman Tuhan sebut mereka orang bijak. Amin. Bijak. Bijak, apa lawan bijak? Yang saya kata susah untuk cakap tadi, itu bodoh. Betul? Kita perlu bijak, saudara. Sebagai anak Tuhan. Kita dengar, kita melakukannya. Itulah satu kebijaksanaan. Orang Kristen perlu bijak. Mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kita harus ambil pelajaran daripada apa yang diajarkan Yesus di sini. Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita melakukannya adalah satu kebijaksanaan. Dia kata di sana. Dan kita mendengar firman dan tidak melakukannya, itulah satu kebodohan. Wah, bodoh kita ini. Ya, perhatikan firman Tuhan. Jangan mau jadi orang bodoh. Amin. Amin. Katakan kepada yang lain, jangan mau menjadi bodoh. Jadilah orang bijak. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mendengar dan melakukan perkataan Tuhan atau firman Tuhan berarti sungguh-sungguh cara yang membina kehidupan yang teguh, ya, atas dasar yang teguh. Dengan kata lain dia kata di sini, sungguh-sungguh menjauhi dosa yang terlarang ataupun yang dilarang oleh firman Tuhan dan melakukan tugas yang diwajibkan kepada kita menjadi gereja yang terlibat sama, ya. Lakukan yang diwajibkan kepada kita. Apa itu? Gereja yang terlibat sama dalam memenangkan, dalam memuridkan dan mengutus. Itu yang kita lihat di sana. Kita perlu ya ambil bahagian di dalam itu. Pikiran dan perasaan kita, perkataan dan perbuatan kita, serta tabiat dan tujuan hidup kita haruslah sesuai dengan firman Tuhan atau dengan Injil. Perhatikan semua ini. Perasaan, perkataan, perbuatan, tabiat, tujuan kita harus disesuaikan dengan Injil. Dengan firman Tuhan maksud dia. Sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ini baik betul untuk kita semua. Bagi saya juga, bukan untuk kamu saja. Semua kebenaran diungkapkan Kristus haruslah kita lakukannya. Apa saja kebenaran yang Tuhan beritahu, kita perlu lakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana, dikata di sana, yang mendirikan rumahnya di atas batu dan rumahnya tetap berdiri meskipun angin badai menerpanya. Ya, maksud perumpamaan ini adalah untuk mengajar kita mengenai satu-satunya cara
untuk membina hidup kita di atas dasar yang teguh. Inilah ajaran yang mengajar kita semua supaya kita membina hidup kita atas dasar yang teguh. Yang teguh maksud saya yang sampai kekal, ya bukan di dunia ini saja. Ya, sampai selama-lamanya. Wah, puji Tuhan, saudara. Mesti kita memastikan keselamatan jiwa kita. Memastikan keselamatan jiwa berada dalam kekekalan. Apa yang kita buat ini membuktikan ataupun memastikan kita bahwa keselamatan kita ada di dalam lingkungan ataupun di mana ini? Di kawasan kekekalan. Kalau kita sudah buat itu dia kata di sini, mendengar dan melakukan perkataan firman Tuhan. Kalau kita buat itu, dia kata itulah kita memastikan tujuan akhir hidup ini. Kita sudah ada di dalam kerajaan Allah, dalam hidup yang kekal. Jadi puji Tuhan, saudara. Haleluya. Itu yang dilakukan oleh Mendiang Sabdi Duyung. Ya dulu. Aku sudah tahu, kata dia. Aku sudah selamat, katanya kan. Itu satu kepastian. Karena dia mendengar firman Tuhan, dia lakukannya, itulah lagunya. Dia sudah tahu, dia sudah selamat, saudara. Namun jika kita tidak, katanya, melakukan atau turut firman Tuhan yang kita dengar, maka sia-sialah, perhatikan ini, maka sia-sialah karunia Allah yang telah kita terima dalam hidup kita. Sekarang kita terima karunia Tuhan dalam hidup ini. Sia-sialah kita terima ini, kata dia, kalau dia hanya sementara dan tidak sampai kepada hidup yang kekal yang Tuhan sediakan. Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan kita membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Jangan kita sia-siakan. Amin. Seperti lagu itulah. Tahu lagu itu kan? Hidup ini adalah kesempatan, kata dia. Nanti kita lagu kalau boleh. Oke, seterusnya. Membina respon yang bijak terhadap firman Tuhan. Mendirikan respon, tindak balas, balasan sambutan terhadap firman Tuhan. Kalau itu belum ada, kita bangun. Itu maksud firman Tuhan. Kita dirikan, kita mula, ambil empah-empahnya. Ya. Ambil semin, ambil bata, kalau dia macam itu. Kita siapkan, mendirikan respon kita terhadap firman Tuhan. Kalau itu belum ada dalam hidup kita, kita perlu mulakan itu hari ini. Amin. Mulakan. Respon yang baik terhadap firman Tuhan. Segala respon yang tidak baik, rusakkan, matikan, binasakan itu. Karena itu akan membawa kita kepada kehancuran. Saudara kekasih dalam Tuhan, membina respon yang bijak terhadap firman Tuhan. Kata Yesus, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dalam perumpamaan juga dalam Injil Matius 25, ada juga Yesus ambil gambaran dengan orang bijak. Ya kan, gadis-gadis yang bijak, mereka bawa minyak, bawa pelita, bawa minyak. Yang tidak bijak, mereka bawa minyak saja, bawa pelita dan sedikit minyak dalam. Itu tidak bijak. Jadi dia mau supaya kita membina respon kita terhadap firman Tuhan yang bijak, saudara.
Yesus mau supaya semua orang yang mendengar perkataannya membina respon yang bijaksana terhadap firman-Nya. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, siapkan hati kita. Seperti yang saya kata tadi, mungkin saya khotbah satu hari nanti, kalau Tuhan mengizinkan saya katakan begitu. Hati-hati itu perlu siap akan kepada benih itu. Yang saya kata tadi, benih itu bukan masalah. Yang masalah adalah tanah itu. Kan? Bila benih itu ditabur kemana saja pun dia tabur, ditaburkan, dia hidup, mesti hidup. Karena itu biji hidup. Tapi tanah yang buat dia hidup itu yang menjadi masalah, saudara. Oleh karena itu yang dimaksudkan membina respon yang bijaksana terhadap firman Tuhan. Bina hati kita, buat hati kita siap mendengar firman Tuhan, ajaran firman Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Belajar firman Tuhan dalam hidup kita. Ini sangat luar biasa. Ini yang Tuhan mau kepada kita, saudara. Yesus mau supaya semua orang, katanya di sini, mendengar perkataannya, membina respon yang bijaksana terhadap firman Tuhan yang mereka dengar. Nah, di sini Yesus mengajar kepada para pendengarnya suatu kebenaran yang harus dibina atau dikembangkan atau mereka semai apabila mereka mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan dan melakukan firman ini. Inilah respon yang bijaksana, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang seharusnya dibangun dan diamalkan atau disemai di kalangan orang percaya. Sebab oleh itu membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Wah, puji Tuhan. Ajaran firman Tuhan ini bukan mengajar yang sementara, tapi dia mengajar yang kekal. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Di sini juga Tuhan Yesus menyadarkan para pendengarnya mengenai suatu kesalahan. Perhatikan, yang dilakukan oleh mereka, yaitu orang-orang yang ada pada waktu itu. Apabila mereka mendengar firman Tuhan, satu kesalahan. Apa itu? Mendengar tetapi tidak melakukannya. Itu salah. Kita dengar tidak melakukannya, itu salah. Katakan. Itu salah, saudara. Kita dengar tapi tidak melakukannya, itu salah. Salah kan? Betulkah begitu? Iya, salah. Memang salah itu kan. Ini respon yang tidak bijaksana. Dan kata lain itu tadi, respon yang bodoh. Ya. Tidak bijak. Ini seharusnya tidak boleh diamalkan oleh orang percaya ataupun di kalangan orang percaya. Karena ini akan membawa kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Betul itu, saudara. Ya, ini firman Tuhan. Betul itu. Ya, betul itu. Ya. Rasul Petrus juga mengajar jemaatnya dengan cara bagaimana membina respon yang baik kepada Tuhan. Perhatikan firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Dia kata begini, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, kata dia. Buang itu, kata dia. Tapi dia mau begini, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Wah, ini yang dia mau. Semua yang tidak baik itu kita buang. Pak, dia kata di sini, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin susu. Macam itulah kita dengan firman Tuhan. Tiap hari mau firman Tuhan, mau siap firman Tuhan. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, binalah respon yang bijaksana
dalam hidup kita semua, ya, supaya apabila mendengar firman Tuhan, kita memberi respon yang sangat baik terhadap firman Tuhan. Saya rindu sekali seperti firman Tuhan ini kita berbuat seperti itu, ya. Apa-apa pikiran yang negatif dalam pikiran kita ketika kita mendengar firman Tuhan, bertobatlah dari itu, saudara. Bertobatlah dari itu. Tinggalkan itu. Kembalilah kepada kebenaran. Ya. Karena itu akan membawa kita kepada kerusakan, membawa kita kepada kehancuran, seperti rumah yang berdiri di atas pasir itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau supaya kehidupan kita didirikan atas batu karang yang teguh. Gali kuat-kuat, kata dia, lubang yang kuat-kuat. Tidak saya sebut itu tadi. Orang yang mendirikan atas batu itu dia menggali dalam-dalam, kata dia, di sanalah dia dirikan rumahnya. Bila kena banjir, dilanda banjir, kata dia, rumah itu tidak akan roboh. Itu yang dikatakan di sini. Dirikan kehidupan kita atas dasar yang paling teguh dengan beri respon yang baik kepada firman Tuhan. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita hari ini. Marilah kita membina kehidupan kita atas dasar yang paling teguh, yaitu atas Yesus Kristus dan atas firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami telah mendengar Engkau bicara kepada kami hari ini mengenai membina kehidupan kami atas dasar yang teguh, yaitu di atas dasar Tuhan Yesus sendiri dan firman-Nya. Tuhan, Engkau ajar kami supaya kami dapat mendengar dengan baik dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Karena firman Tuhan kepada kami ingin membangun kami, menyedarkan kami, supaya kami memperoleh dan menikmati kehidupan yang kekal, yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Tuhan, Engkau beri kepada kami anugerah di dalam dunia ini, dan Tuhan tidak mau kami menyia-nyiakan anugerah yang besar Tuhan berikan kepada kami. Tapi Tuhan ingin supaya kami memanfaatkannya sehingga akhir kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu hari ini. Baliklah kami dari tempat ini dengan penuh berkat, dengan penuh sukacita, dengan penuh iman kepada firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas firman Tuhan sebentar tadi. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Dan seterusnya tibalah masanya untuk kita memberi dalam tangguk persembahan. Dan sebelum itu saya minta agar Pastor Icin yang akan membawa kita dalam doa. Tuhan Allah kami dalam surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena Engkau telah memberi kami kekuatan sehingga pada saat ini kami dapat datang berkumpul, memuji dan mendengar firman-Mu. Sebentar kami akan mengulurkan dari tangguk persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang akan mengulur dan juga yang tidak sempat memberi pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, Engkau tahu kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun persembahan ini akan diluaskan di dalam gereja dan di luar, Tuhan Engkau memberkati semuanya supaya dapat mendapat jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita semua bangkit berdiri. Yang bertugas sila ambil tempat. Sementara kita memberi dalam tangguk persembahan, mari kita nyanyikan lagu Datanglah ke Bait-Nya.
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Semua dipersilakan duduk kembali. Dan seterusnya kita akan mendengar daripada info gereja. Dan masa ini saya berikan kepada SU gereja dan terus menutup kebaktian kita dalam doa. Dipersilakan. Selamat pagi, selamat mempam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, di sini kita akan mendengar ataupun melihat info gereja yang akan kita umumkan kepada semua jemaat Tuhan untuk makluman dan tindakan kita seterusnya. Baik, yang pertama adalah worship team training. Sila perhatikan, mata tidak kesampaian untuk membaca, telah pun dimaklumkan oleh penyelaras Praise and Worship pada minggu yang lepas. Harap semua pemuda-pemudi khasnya ambil perhatian berkaitan perkara ini. Baik, seterusnya kita bersyukur pada Tuhan sebab dapat mengikuti kursus hermeneutik yang telah diadakan mulai 15 hingga 16 hari bulan Mac, di mana 12 orang wakil daripada gereja kita yang sempat mengikuti kursus ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati pelayanan kita ke depan, khususnya dalam kita mempelajari firman Tuhan. Kebaktian gabungan pelayanan pemuda-pemudi yang akan diadakan di Zon Tubau Jelalong yang bertempat di BM Long Pelisit, yang bertarikh 23 Mac 2024. Persekutuan doa syafaat daerah khusus untuk persiapan kebaktian Paskah daerah yang akan diadakan BIM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia, ya. Tolong betulkan. Yang bertempat
di Gereja Bandar Bintulu Bahasa Malaysia bertarikh 27 Mac. Baik, seterusnya kebaktian Paskah yang akan diadakan pada 29 hingga 31 bulan Mac. Jemput semua jemaat Tuhan untuk hadir dalam ibadah Paskah ini. Pastor pengkhotbah undangan kita ialah Pastor ya, Rick? Ya, baca sendiri. Nick ya, Pastor Nick Resen. Rick Resen, ya. Beliau adalah setia usaha NECF, ya. Oke, seterusnya. Majelis perkawinan. Baik, beri tepukan tangan dulu ya. Ini merupakan berita baik. Majelis perkawinan antara anak kita McLaren dan Caroline. Cadangan tarikh perkawinan mereka adalah 11 Mei 2024 yang akan diadakan di BM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Masa pukul 8 pagi. Jemaat Tuhan dijemput hadir. Sila simpan tarikh ini ya. Ya. Itu adalah permintaan mereka. Baik, kita doakan pasangan ini. Baik, membersih dan menyusun kerusi selepas kebaktian. Yang pertama adalah keluarga Togang Sedin, kedua keluarga Ujang, ketiga keluarga Ujang Sat, manakala minggu hadapan keluarga Uming Anyit, kedua keluarga Unyi Selong, dan yang ketiga keluarga William Anyit. Baik, jadwal melayani minggu hadapan, minta perhatian, sila perhatikan nama Anda. Sekiranya Anda terlibat, selepas ini nanti diminta semua yang terlibat dalam pelayanan akan maju ke hadapannya. Kita akan berdoa untuk saudara-saudari. Baik, di sini ada info tambahan, yaitu lawatan daripada SUS ataupun Scripture Union Sarawak. Tarikh lawatan ini adalah 21 bulan April tahun 24 ini bersamaan dengan hari Ahad. Jumlah rombongan dalam 6 orang. Tujuan lawatan ini adalah untuk membuat promosi ataupun roadshow dan juga menjalinkan hubungan bersama gereja-gereja yang ada di seluruh Sarawak. Baik, pelayanan Scripture Union, mereka berperanan memperkenalkan Injil keselamatan kepada kanak-kanak, remaja atau anak-anak muda di sekolah-sekolah ya. Kita doakan pelayanan ini. Untuk makluman jemaat Tuhan, kita juga terlibat sama dalam menyumbang sedikit dana bagi tujuan pelayanan Scripture Union, yaitu berjumlah RM500 setahun. Kalau dibahagi pada 12 bulan, lebih kurang RM41.66. Ya, kita juga turut terlibat sama dalam pelayanan ini. Untuk makluman juga, di kawasan Bintulu, kita doakan Pastor James Pru ya, James Pru Lenjau. Beliau yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pelayanan ini di daerah Bintulu ya. Baik, mungkin sekian saja info pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Minta semua kita berdiri dan yang akan melayani pada minggu hadapan
Sila tampil ke depan. Yang lain kalau ada di ruang sini. Oke, kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, Bapa yang sentiasa mempedulikan hidup kami. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan, atas pimpinan-Mu yang telah bersama kami di dalam ibadah kami dari mula, pertengahan hingga selesai. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk mendengar daripada sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu ini akan kami terima. Jadikan Tuhan hati kami seperti tanah yang subur, supaya Tuhan kami dapat menjadi pelaku pada firman-Mu. Tuhan, jadikan kami ya Tuhan hidup di atas dasar iman kami yang teguh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sekalipun Tuhan kami terpaksa berhadapan dengan banyak cabaran hidup, tetapi sesuai dengan firman-Mu hari ini, jika kami mendirikan iman kami di atas dasar yang teguh, yaitu batu karang, yaitu Yesus Kristus, kami tetap akan kuat. Kami tidak akan goyah, sebab Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa, mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas lawatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas jamahan-Mu, di mana Tuhan kami dikuatkan, kami dipulihkan, karena kuasa-Mu ya Tuhan dapat melakukan jauh daripada apa yang kami doakan, jauh daripada apa yang kami pikirkan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu ini ya Tuhan akan terus berbicara di dalam hati kami, dimanapun kami pergi. Dan kami berdoa, Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan terus membisikkannya di dalam hati kami, supaya kami tetap setia percaya padamu. Kami tidak akan mudah goyah, tetapi Tuhan kami akan terus maju, melangkah bersama Yesus. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Juga Bapa kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Ada yang berada di hospital, ada yang berada di tempat masing-masing. Kami mengangkatkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami klaim kesembuhan. Atas perkenan Tuhan mereka disembuhkan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan. Pekerjaan kami pada minggu hadapan ini, Tuhan akan melindungi dan memberkati. Bahkan anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan juga akan menyertai dan memberkati mereka. Hikmat daripada Tuhan akan sentiasa bersama mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Apapun tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kami, kami ingin melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi tim yang telah dipilih untuk melayani Engkau pada minggu hadapan, baik yang memimpin dalam pujian penyembahan, apapun label pelayanan yang Tuhan telah percayakan, Engkau perhatikan mereka. Mereka siap Tuhan dipakai untuk menjadi alat-Mu demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan hamba Tuhan yang siap untuk menyampaikan firman-Mu, Engkau terus berbisik ilham daripada sorga menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan keluar, pimpin kami ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Selamat Minggu.
saya bersuka cita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.